Alright guys, kembali lagi dengan pos papan triplek ini ya. Dengan saya Innocentius Carlos dan rekan saya Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Kita udah memasuki episode Season baru cuy, season baru di episode selanjutnya. Setelah minggu lalu kan kita juga udah bertemu kan dengan orang-orang baru juga kan. Masa sih? Iya. Siapa coba? Makanya nonton aja. Nonton aja ntar. Nah, Kayak sekarang kita kedatangan tamu istimewa nih, spesial. Siapa sih Brandon kira-kira? selalu kita punya tamu tuh selalu istimewa. Silahkan perkenalkan dirinya. Nama suami saya Erikson dan nama istri saya. Winda. Kami dari Kormap ME Santolio Agung. Koordinator ME PMK Santolio Agung maksudnya. Oh, oke. Koordinator. Koordinator Kormap itu. Koordinator itu koordinator bro, jadi ya bro. Iya. Agak belum Singkat. Nyambung. Nah, ME tadi disebut ME. ME itu apa sih? Tadi kan udah disebut marriage encounter. Oke. Memang udah disebut ya? Iya. Oh, gua Singkatan nggak doang tahu. sih sebenarnya. Singkatannya doang sih. Nah, kita langsung mulai aja gimana ya? Jadi langsung mulai aja berarti. Iya betul. Karena kebetulan kita sudah kedatangan ME, mendingan pertama-tama langsung kita tanya. ME itu apa gitu? Lebih jelasnya nggak? Lebih Nggak jelas cuma gitu. kepanjangannya doang. Aja. Iya. Iya, singkatannya tadi Marriage Encounter. Jadi ini gerakan atau komunitas di bawah bidang kategorial Santolio Agung. Gerakan ini gerakan yang merupakan gerakan orang percaya dan menjalankan hidup berdialog. Jadi gerakan ini ingin membina keutuhan dan kepenuhan hubungan suami istri. Oh, berarti Gitu. berarti ya marriage encounter ini bergeraknya emang di bidang suami dan istri aja gitu? Apa ada hal lain gitu? Ada yang lain nanti. Nanti istri lebih jelasin saya- ntar selanjutnya kali. Jelasin ntar selanjutnya kali. Nanyanya makanya jangan rempong-rempong, nanya pelan-pelan aja. Nah, kan tadi marriage encounter tuh di bidang suami istri. Nah, visi misinya tuh apa sih sebenarnya? Nah, visinya itu love one another as I have loved you. Jadi artinya visi ME ini adalah mencintai satu sama lain seperti Tuhan mencintai kita. Nah, kemudian misinya itu sendiri to proclaim the value of marriage and holy orders in the church and in the world. Jadi misi ME itu adalah menyatakan nilai perkawinan dan juga nilai imamat di dalam gereja dan di seluruh dunia. Jadi di sini keanggotaan ME sendiri mostly atau lebih banyak itu adalah pasangan suami istri, tetapi Romo Suster Bruder juga masuk dalam komunitas kami ME. Coba kita tes sekarang Carlos. Tadi visinya apa, Los? Bahasa Inggris, yang bahasa Inggris. Itulah. Mundurin aja, mundurin. Rempong dia nggak bisa bahasa Panjang Inggris. banget ternyata visinya. Ya? Nilai imamat. Iya, Ya, tadi tadi kan ada sempat sempat disinggung disinggung. Nah, itu nilai imamat tuh apa sih? Nilai imamat dalam sudut pandang Oh iya, sorry. sudut pandang marriage encounter itu sendiri gitu. Kalau nilai perkawinan itu yang nilai kesetiaan gitu ya dengan satu sama lain pasangan suami istri. Kalau nilai imamat itu tentunya dengan kaulnya imamat dari si Romo itu sendiri atau suster atau bruder. Ya kok diem-dieman kita. Siapa Siapa yang ngomong bisa Lu dulu. Jadi maksudnya tuh kayak kalau nilai perkawinan kayak tadi kan antara sesama dengan pasangan itu sendiri kan tadi bilangnya. Terus kalau imamat itu antara pasangan dengan pemimpin gereja lah istilahnya gitu. Oh ya. bukan, maksudnya Romo dengan Tuhan. Oh. Romo dengan umatnya, yaitu dengan hubungannya dengan Kirain gitu. kaul imamatnya dia. Jadi that's why iya. si Romo-Romo ini, Romo Suster Bruder dengan nilai imamatnya mereka juga tetap ikut masuk di dalam komunitas kami, nggak cuma pasangan suami istri. Salah paham. Lu udah ngejelasin ke penonton. Gua udah serius dengernya. Salah lagi. Udah paling bener gitu, udah paling bener ya. Ya ternyata nilai imamat tuh hubungan Romo dengan Tuhan gitu berarti. Nah, terus Terus selanjutnya aja nih. selanjutnya. Sejarah terbentuknya ME itu seperti apa gitu? Sejarah terbentuknya ME. Ya, jadi ME sudah mencakup seluruh dunia atau disebut WWME atau Worldwide Marriage Encounter. Dimulai di tahun 1952 oleh Pastor Gabriel Calvo dari Barcelona, Spanyol. Dia memulai pembinaan pasutri. Kemudian masuk
ke Amerika Latin di 1966. Kemudian lanjut di 1971, di 1967 sudah masuk ke Amerika Serikat, dan di 1971 sudah menyebar ke seluruh dunia. Sorry sebentar, sorry boleh kencang dikit suaranya. ya? Iya. Kemudian di 1975 waktu itu Uskup Agungnya almarhum Leo Sukoto SJ, dia memprakarsai ME masuk ke Indonesia. Gitu. Sampai sekarang ME sudah ada 16 distrik di Indonesia. Untuk ME Santo Leo Agung ada di bawah distrik 1 Jakarta. Anggotanya udah berapa banyak ya? Anggota ME distrik 1 Jakarta atau Pasutri dan Romonya Banyak banget banyak sih sih. kayaknya. Cuman kalau di ME Leo Agung sendiri masih terbatas 23 pasutrian ya yang kurang lebih. aktif ya. Yang aktif. Ya. Jadi kalau distrik ini ibarat kayak dekanat gitu maksudnya ya. Oh, kalau distrik ini kita Keuskupan Agung Jakarta. Nah, tapi dekanat juga ada yang dekanat Bekasi, ada ME dekanat Bekasi juga. Jadi distrik ini menaungi beberapa ME gitu maksudnya. Distrik 1 Jakarta itu sampai Bekasi dan Tangerang. Jadi selain Jakarta ada bagian-bagiannya ada lah. Bekasi dan Tangerang ya. Ada bagian-bagiannya. Jadi ada distrik Bali, ada distrik Semarang, kayak gitu loh. Jadi nggak sama kayak dekanat kan. Kalau dekanat kan ada Beda. bagian-bagiannya lagi. Iya betul. Ini lebih beda lah, lebih ada pembagiannya lah. Mungkin dijelasinnya nanti tanya langsung aja ke orangnya nanti. Nanti di luar ini nanti. Coba ya Mas lu tanya sekarang Mas. Oh kayak panjang, ntar kayak panjang lebih panjang. Nah terus apa lagi? Ayo, ayo. Gue jadi bingung. Guys, jadi kan lagi ngantuk guys seperti itu. Coba lanjut Brandon. Reload. Nah, kegiatan yang udah diadain sama ME ini apa aja sih? Nah, yang pertama itu kita ada renewal. Renewal ini virtual secara online melalui Zoom. Jadi ini untuk kegiatan ini, acara ini untuk khusus untuk pasutri dari yang sudah merupakan anggota dari ME. Nah, ini diselenggarakan juga oleh distrik 1 Jakarta. Jadi ini mencakup untuk seluruh pasutri ME se-KAJ gitu. Nah, kegiatannya itu acaranya itu tujuannya lebih untuk mengingatkan kita lagi nih cara hidup berdialog dengan antar pasangan suami istri gitu. Nah, untuk hal itu untuk membangun relasi yang selalu hangat antara suami istri seperti itu. Terus yang kedua, kita ada rekoleksi. Nah, rekoleksi ini sebenarnya mirip sama renewal, cuman dia itu terbuka untuk pasutri umum. Jadi acaranya itu sama tuh virtual juga lewat Zoom, terus diselenggarakan oleh Distrik 1 Jakarta juga. Nah, terus di situ ada satu pasutri host sebagai host, kemudian ada sharernya itu satu romo dan juga 2 pasutri. Tapi ini bedanya sama yang tadi renewal, ini terbuka nih untuk pasutri umum. Jadi nggak cuma anggota ME aja yang bisa ikutan rekoleksi ini. Kayak gitu. Nah, terus kayak Paroki Santo Leo Agung sendiri, kita itu merupakan paroki kolaborator dari rekoleksi itu sebanyak 2 kali dalam 1 tahun kalender. Jadi mohon dukungan dari Bapak Ibu Pasutri juga kalau pas rekoleksi kita yang jadi paroki kolaborator ikutan juga gitu, join dalam rekoleksi online ini kayak gitu. Bagi pasutri-pasutri jika ingin berdialog lebih ya, boleh silahkan mengikuti rekoleksi. ME. Nah, terus yang ketiga kita juga ada kelompok dialog. Nah, ini juga kalau ini untuk anggota ME di Paroki Santo Leo Agung itu sama virtual juga, kita ketemunya lewat Zoom. Nah, ini tuh biasanya ada tema-tema tertentu yang dibawakan oleh couple angelnya kami. Jadi mereka itu adalah pasutri pasangan terpilih. Pasutri pendamping dari koordinator ME. Jadi setiap koordinator ME paroki itu punya couple angelnya lagi nih yang mendukung kegiatan kami. Nah, mereka yang jadi sharernya lah semacam gitu, yang memimpin acara tersebut. Nah, terus udah gitu kan ada tema tertentu. Jadi kita nanti dikasih kesempatan tuh dialog sama pasangan. Kemudian kalau kita berkenan, kita bisa nih sharing di kelompok dialog itu gitu. Nah, jadi tujuannya itu memang untuk supaya tuh saling menguatkan satu sama lain nih antar pasutri. Kadang-kadang permasalahan hidup kepasutrian itu kan mirip-mirip satu sama lain. Nah, itu
supaya kita tuh oh ya kita sama deh satu sama lain, kita juga berjuang nih, kita berjalan bersama di dalam komunitas ini ME gitu. Nah selain itu juga dalam kelompok dialog ini kan kita menjadi suatu wadah nih untuk kita ngungkapin perasaan nih ke pasangan. Mungkin selama ini kita suka mendem yang nggak bagus buat kesehatan kayak gitu kan. Nah di sini tuh dikasih channelnya gitu untuk ngungkapin perasaan kita ke pasangan. Dan yang paling penting tuh selalu ada satu pertanyaan reflektif buat diri kita. Itu apa yang dapat aku lakukan lebih baik gitu. Jadi bukan kita berharap selalu pasangan kita akan berubah jadi lebih baik, enggak, tapi dari diri kita. Gimana kita bisa berubah lebih baik gitu supaya relasi kita berdua tetap hangat seperti itu. Nah, memang sih ini nggak cuma di Paroki Santo Leo Agung aja kelompok dialog itu, tapi ya itu tadi ada yang di Dekanat Bekasi. Jadi koordinator-koordinator ME di Paroki Bekasi itu mereka kumpul juga tuh. Kita kumpul juga kelompok dialog bulanan. Kemudian juga ada juga yang bulanan juga di Distrik 1 Jakarta tadi. Jadi koordinator ME koordinator ME di Paroki Saka Aje itu juga pada kumpul bersama kayak gitu sih. Untuk kegiatan ini semuanya online. Iya, Bahkan yang sementara kelompok sharing ini juga. Iya, Kalau yang offline sementara ada kan? Sampai sejauh ini ada offline. Nah kalau dulu sih memang ada, cuman saat kita bikin program karya waktu itu masih diarahinnya semua online dulu untuk tahun ini. Mungkin tahun depan kita pas ada pertemuan secara langsung gitu. Nah, terus kalau misalnya secara online itu jadi tetap sharing gitu. Jadi misalnya kayak itu kan pasti satu kelompok itu jadi bikin Zoom sendiri buat sharing aja gitu. Iya, nanti kan ada yang tadi dibilang Couple Angel itu kan bawa nih temanya misalkan tentang mata lalat dan mata lebah ya waktu yang terakhir kita kelompok dialog ya. Nah terus nanti dikasih kesempatan waktu untuk ada pertanyaan-pertanyaannya. Nanti untuk kita tuh biasanya nuliskan dulu jawaban-jawaban dari pertanyaan itu. Terus kita dialogkan sendiri dulu. Jadi itu kayak mute aja dulu dialog satu sama nama pasangan. Tapi kalau berkenan nih kita bisa sharingin di dalam Zoom itu, di dalam kelompok dialog itu gitu. Terus ada sharingan yang sangat mungkin dari ini kali personal secara personal gitu, ada sharingan yang atau dari pasangan lain gitu ada yang mau diceritakan gitu. Jadi para penonton tahu gitu untuk sharing tuh apa sih yang bisa kayak gimana di-sharing gitu ya? Yang mata lelat dan mata lebah itu aja. Kayak kisah-kisah lucu dari pasangan mana gitu. Iya. Bisa disebutin sih kayak. Iya. Kalau kata bahasa anak muda mah spill gitu. Iya. Spill the tea. Sebenarnya kalau di dalam kelompok dialog itu semuanya bersifat rahasia ya. Maksudnya kadang-kadang kan pembicaraan suami istri itu mungkin cerita jelek suaminya gimana itu kan di-keep sebenarnya kalau di antara kita ya. Cuman kita bisa cerita bagian kita aja mungkin. Iya, mungkin bagian kami ya. Yang kita bisa sharingin. Iya. Jadi nggak bicarain orang lain tapi bicarain kita. Ya waktu itu kan topiknya mata lalat dan mata lebah. Mata lalat itu selalu melihat kekurangan. Jadi kalau ada bunga, lalat itu ngelihatnya ada sampah nggak di bunga itu ya. Jadi negatifnya saja. Tapi kalau mata lebah dia ngelihat tempat sampah tapi berusaha untuk nyari bunga. Ada bunga tidak atau ada sesuatu yang bagus tidak di dalam tempat sampah itu. Jadi kalau terkait sama relasi suami istri tentu kadang-kadang kita lihat suami saya contohnya pasti saya ada kekurangan. Waktu itu baru banget saya pulang dari di luar kota, terus saya istirahat, terus ya istri saya Winda itu melihatnya dengan mata lalat. Kamu waktu kemarin di luar kota kamu kerja terus nggak berani minta izin istirahat sama bos gitu. Kalau di rumah tidur mulu minta izin terus untuk istirahat. Puas tidurnya. Kayak emak saya di luar aja kerja mulu ya. Di rumah tidur mulu. Nah itu ngomelin lu. Ya itu terus baiknya saya membalasnya dengan mata lebah, jadi jangan dibalas lagi dengan mata lalat gitu. Waktu itu ya saya sih masih belum bisa membalasnya dengan mata lebah, jadi masih balasnya dengan mata lalat juga. Jadi saya bilang jadi antara membalas dengan kasih gitu lah ya ibaratnya gitu ya. Antara nggak bisa sama takut sih sebenarnya. Gue nggak ikutan. Ya, jadi itu yang biasa kami lakukan di kelompok dialog. Jadi kami sharing, kami dialogkan mungkin di saat atau pas satu hari atau di hari kami melakukan kelompok dialog itu dari pagi sampai pas kita melakukan kelompok dialog itu ada kejadian apa di antara kami berdua. Jadi itu yang kami coba rekam terus kami dialogkan gitu.
Itu sebenarnya yang dibicarakan di forum kayak bisa sebilang Semacam forum, ya. ya. Semacam forum itu kayak nggak harus kisah sedih aja sebenarnya, bisa Oh bahagia, bisa iya, sedih juga, kehidupan gitu kan. sehari-hari kita sebagai suami istri aja yang kayak tadi Nanti itu. kayak wadah curhat sebenarnya. Iya, Kayak iya, diary iya. tapi ngomong gitu. Iya benar. Diary. Iya. Supaya nggak dipendem sendiri terus tuh. Benar-benar. Ntar jadi penyakit ya kan. Iya. Nggak kayak Carlos, udah terbuka aja yang penting jelas ya. Min satu ayam. Satu ayam. Terus kalau untuk cerita itu ada nggak yang misalnya sampai parah terus setelah itu ikut ME terus mereka jadi Jadi akur. jadi better banget gitu lah pokoknya. Aku Iya, gitu. iya kamu kamu Iya, punya. kalau dari aku sebenarnya ya kalau dari ME itu kita dikasih tahu kalau diusahakan tuh kalau misalkan hubungan suami istrinya sudah sangat parah yang sampai kayak mau cerai gitu, sebaiknya jangan ikut ME dulu. Itu sebaiknya diselesaikan dulu gitu lah. Itu biasanya mungkin lewat konseling gitu ya, maksudnya lewat mungkin SKK, mungkin Romo atau gimana ya. Tapi nggak langsung kucuk-kucuk dia ikut weekend ME itu gitu. Nah terus nanti deh weekend ME itu kita jelasin tuh gimana cara bergabung dengan ME itu ngelewatin weekend ME itu. Di next ya. Nah itu tuh kalau bisa tidak ada permasalahan suami istri yang berat seperti misalkan ada pria idaman lain atau wanita idaman lain itu juga tidak disarankan untuk langsung ikut weekend ME. Orang ketiga. Gitu. Orang ketiga. Lu nggak bisa lu. Kenapa tuh? 3 kan lu? Lah gue nikah aja belum. Iya. Oke. Kalau di ME itu harus pasangan suami istri kan? Iya. Atau misalkan kayak cuman ayang-ayangan Iya. ada klasifikasinya gitu. Namanya sudah marriage encounter iya. ini. Gimana? Jadi harus ada pasangan suami Pertanyaan lu istri. kurang. Pertanyaan dari bulan. Gak boleh sebut tuh ya. Iya, bener. Ntar ketahuan loh. Ya, dan yang usia pernikahannya sudah di atas 3 tahun. Kalau bisa. Kalau awal perkawinan mungkin belum banyak slacknya banyak ya. masalah, Masih ya, masih honeymoon senang-senang. terus. Iya kan posisinya. kan abis nikah 6 bulan pertama honeymoon coy. Pacaran setelah nikah istilahnya ya. Gimana? Pacaran setelah nikah bahagia terus gitu Oh maksudnya. siap. Apa? Pertanyaan dari bulan guys, sebentar. Lu denger? Enggak. Oh. Baik. Guys, kuping kita rusak guys, disuruh kayak gini. Nih, kuping udah penuh es kopior. Oke, lanjut. Kisah terbaiknya kisah terbaiknya apa? Apa sih? Iya. Dari Dari Mbak dan Masnya gitu kayak pengalaman terbaiknya gitu, Pak. Oh iya. Setelah pada mengikuti ME. pada saat Iya, ikut pada ME atau setelah mengikuti ME itu. Iya, jadi sebetulnya bukan terindah ya, selalu indah kali ya hubungan kan. Gue pulang dulu guys. Yang jomblo jangan nonton. Yang jomblo jangan nonton. Tapi kami diajarkan jadi lebih mengenal. Jadi kayak waktu ikut weekend ME itu kan ada sesi-sesi di mana masing-masing peserta itu untuk mengenal siapa dirinya. Contohnya manusia itu kan ada 4 tipe ya. Ada penolong, pemikir, perencana, dan katalisator. Iya. Katalis. Ini kalau Saya- di dalam MS sih. Ya, saya punya cenderung lebih banyak penolong, kalau Winda perencana. Jadi ya kami akhirnya Beda tipe kepribadian nih gitu. akhirnya kami bisa memahami Winda itu yang apa-apa sudah direncanakan jauh-jauh hari. Nah, sedangkan saya yang nggak pernah mau berencana, jadi besok ya besok aja. Tapi saya ringan tangan, saya penolong, cenderung penolong dan pemikir. Maaf, saya agak atau ada dua Combine tipe combine. Jadi saya apa-apa saya pikirinnya lama, tapi saya nggak Actionnya nggak kurang. ada. Terus lebih cenderung ke Kayaknya menolong. hampir semua cowok begitu deh. Kita nggak suka planning. Ya, hari ini. Iya. Besok ya udah tinggal Iya. jadiin besok aja. Trial udah lah, gampang. Ya, jadi akhirnya kami saling mengenal lebih dalam lagi. Konflik tetap ada, tapi kami bisa selesaikan dengan berdialog gitu.
Nah, sekarang kita mau nanya cara masuk ME gimana sih? Benar. Cara tadi kan udah dibahas nih, Iya kan tadi udah dibahas tuh weekend ME itu kan salah satu cara untuk masuk ke ME kan. Nah, itu Bisa gimana dijelasin? cara ME itu? Iya, kegiatan-kegiatan jadi- tadi cara masuknya gimana gitu. Yang pasti sudah nikah tadi, kemudian usia pernikahannya 3 tahun kalau bisa. Terus Oh, tidak ada kalau masalah bisa jadi yang- belum nggak harus gitu. Kalau 2 tahun gitu misalnya. Ya, peraturannya 3 tahun tapi kami baru ikutin weekend pernikahan ME-nya 2 tahun ya. tahun, terus udah diajak. Udah diajak ikut. Terus dan bisa-bisa aja gitu. Bisa-bisa aja. Dengan Si- pertimbangan saat itu kita juga belum punya anak ya. Jadi Iya. belum terlalu rempong nih karena kan weekend ME itu nginep ya. Ya, jadi untuk jadi anggota ME, semua pasutri itu wajib untuk mengikuti weekend ME. Kalau sebelum pandemi, tapi karena pandemi sedikit dirubah jadi namanya Trire virtual. Kalau weekend ME itu pasutri diajak ke Wisma yang sudah ditentukan selama 3 hari 2 malam. Di sana nanti diajarkan cara Komunikasi, mengenal dialog lebih yang dalam baik. lagi dengan cara berkomunikasi yang baru. Tapi sekarang udah balik lagi nih ke Wisma lagi nih, Iya. Wisma Cengkih. Jadi waktu hampir Di 2 tahun daerah kemarin Puncak. pandemi dilakukannya virtual. Virtual. Selama 4 hari kalau virtual, di hari Sabtu dan Minggu di 2 pekan. Tapi untuk yang berikutnya weekend ME-nya sudah offline, sudah di Wisma. Terus ada mudah-mudahan atau nanti bisa dibantu juga melalui podcast ini. Iya, boleh. Buat pasangan suami istri supaya- yang mau ikut bergabung. ikut bergabung di weekend ME. Nanti ada Romo, suster, bruder juga biasanya di sana. Di weekend ME itu kita diajarkan untuk nyontek dikit ya. Nyontek dulu ya guys, sebentar. Kita dengerin dulu. Diajarkan Tutupin. agar hidup perkawinannya lebih baik dan indah lagi gitu. Dengan cara berkomunikasi baru. Berarti tapi sebenarnya garis besarnya secara intinya aja weekend ME itu kegiatan seperti apa gitu? Apa seminar aja gitu? Apa rekoleksi apa gimana? Ya, jadi selama 3 hari 2 malam itu ada beberapa sesi mulai dari mengenal diri dulu, kemudian nanti saya nggak hafal banget Semuanya ya, tapi isinya. nanti ada dialog-dialog dan yang saya ingat tuh ada 90-90 ya. Iya. 90-90 tuh dimana kita udah dikasih beberapa hal untuk direnungkan Pertanyaan. berdua, pertanyaan selama 90 menit di dalam kamar berduaan aja gitu. Jadi tapi dengan cara ditulis ya. Jadi kayak nulis surat cinta gitu. Kasih waktu 90 menit. Terus setelah itu Itu disebutnya diperdialog. Jadi paling lama tuh 90 menit untuk mikirin beberapa pertanyaan dalam hal relasi dengan pasangan kayak gitu. Terus kita dialogkan, kita Berarti ungkapkan ke pasangan. kurang lebih besar weekend ME ini kayak retret sebenarnya ya. Iya, Retret, tapi kayak retret retret. khusus pasangan suami istri gitu. Iya, betul. Nah, lebih jelasnya kalau mau tahu harus ikut. Iya, betul. Bagi Pak Sutri ya, kalau yang masih ayang-ayangan jangan ikut. Nah, pokoknya pasutri baru juga boleh, pasutri baru. Enggak dong. Nggak boleh, harus minimal 3 tahun untuk ikut weekend ME. kurang lebih 3 tahun ya. Jadi untuk pasutri yang kurang lebih 3 tahun, 3 tahun kurang sehari juga belum boleh ya guys ya. 3 tahun plus nih, pokoknya 3 di tahun. atas 3 tahun bisa. 3 tahun harus ikut weekend ME ini. Dari ceritanya sih kayaknya udah menarik banget ya. Iya. Cuman harus 3 tahun dulu. Jadi kalau misalnya Pak Sutri ada yang mau ikut ME itu bisa Daftar ke siapa gitu. daftar ke siapa? Cara masuknya gimana? Bisa ngubungin kami, Bisa hubungin kami dan di Mading di gereja juga ditempel ada posternya, di ada situ ada posternya. nomor telepon kami, bisa hubungin kami. Gitu. dengan Erik dan Winda. Nomor teleponnya di bawah ini. Nah. Bisa masuk nggak nih? Editor. Ntar dimasukin nomor telepon kami kan gitu. Editornya di jempol-jempol. Udah jempol-jempol. Jadi untuk tambahin sedikit lagi Oh, iya, untuk silakan. weekend ME itu tadi selain 90-90 juga ada sesi kita candlelight Candlelight dinner. Jadi Waduh. udah di set up mejanya sama panitia. Jadi kita kita dinner pada saat itu romantis banget. Terus juga terakhir ditutup sama misa karena ada Romo. Kita candlelight dinner tukang nasi goreng gitu. Kita nggak bisa candlelight dinner. Beda Jauh, cuy. jauh. Jauh. Nggak ada lilinnya. Harus ada lilin ya. Iya, harus ada lilin. candlelight. Iya benar. Nah, kalau untuk marriage encounter ini artinya bukan untuk menolong yang memiliki masalah kan ya? Artinya mereka hanya
bagi Pak Sutri yang ingin berdialog lebih terhadap satu sama lain artinya ya. Iya, buat untuk pernikahan Anda lebih indah dan lebih baik lagi kan itu. Jadi kalau misalkan tapi sebenarnya kalau namanya masalah kan selalu ada ya dalam Iya, betul. hubungan suami istri. Cuman ya kalau yang udah tadi aku bilang parah banget, yang kayak udah mau cerai atau ada yang Ada orang ketiga. nah itu yang diusahakan jangan langsung ikut weekend MA. Nah tadi sempat ada disinggung ya, bruder, suster, Romo juga Ya, ikut. juga ikut MA itu ya. Itu perannya apa? Kenapa gitu ya? Iya, kenapa Karena, mereka ikut gitu? Mereka itu kan supaya lebih memahami nih kebutuhan dari pasangan suami istri itu dalam membangun relasi seperti apa. Karena selama ini kan kalau Pak Sutri itu suka kalau ada masalah suka curhat juga atau konsultasi juga nih ke Romo atau suster atau bruder gitu ya. Nah, di sini supaya mereka itu juga bisa bantu kasih nasihat, kasih solusi yang terbaik lah buat si Pak Sutri ini. Nah, selain itu juga mereka juga memerlukan teknik komunikasi yang baik untuk berkomunikasi dengan rekan-rekan komunitasnya dan juga kepada umatnya. Nah, terus yang ketiga adalah dia dapat diperkuat dan diperteguh dalam panggilannya. Karena di sini di dalam Weekend MA ini ada satu Romo sharer juga gitu. Los ada pertanyaan lagi Los? Sampai saat ini belum ada. Oke, silakan diringkas semua. Hah? Ringkas semua. Oke, jadi kok tiba-tiba langsung nembak begitu? Lu kalau mukanya ngantuk tuh gue pasti nembak pasti. Nah, jadi Marriage Encounter ini adalah tempat untuk menaungi para pasangan suami istri yang sudah berumur 3 tahun lebih. Tidak hanya 3 tahun yang dinaungi, maksudnya untuk mengikuti weekend apa tadi? Untuk memasuki ikut Weekend MA. Untuk masuk ke MA harus 3 tahun lebih. Nah. 3 tahun plus. Iya. Bagaimana? Terus Kok jangan lanjut ke gue, kan gue nanya lu. Diserang sih. Nah, jadi mereka selama ini ada kegiatan renewal, terus juga ada kegiatan rekoleksi, ada juga buat sharing, grup Ya, sharing kelompok gitu. dialog. Berdialog. Semuanya sejauh ini online ya gara-gara masih pandemi. Nah, jadi kedepannya bakal kemungkinan offline, ada kemungkinan offline. Terus jika kalian mau masuk kalau misalnya mereka mau masukin ME itu kalian harus ngikutin weekend yang bisa kalian cari tahu lagi di weekend ME yang bisa kalian cari tahu dengan menelpon WA lah. Oh ada ya WA, jangan nelpon deh. Nelpon aja WA. Iya, ntar dimarahin deh sama satu lagi ya. Siapa lu nelpon? Oke, langsung di WA aja, di kontaknya nanti dikasih di bawah sini. Atau ada posternya ya tadi katanya? Iya, di Mading. Terus kalau sebelum misa juga kita tayangin juga ya, gitu lewat konsos. Oh, di slide. bisa gitu. Iya. Yang terbuka untuk yang Juni nih ntar nih, Ini bulan depan. pengumuman sebelum misa nggak pernah ada yang ngelatin. Iya, sebenarnya kita juga merhatiin, kita baru tahu. Kita juga baru tahu. Iya. Ada lagi mungkin yang mau ditambah? Ya, mungkin mau promosi tentang acara-acaranya atau gimana? Yuk, para Pak Sutri, Romo, Suster Bruder, Bergabung di komunitas ME Santo Leo Agung. terima kasih. Nah, nanti ada Q&A ya guys ya, kalau misalnya kalian mau buat pertanyaan, kalau mau komen, bang makan bang gitu, siapa tahu dia mau komen. Nah, nanti kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, terus kalian misalnya Nanyanya bebas ya, nanya bebas, mau nanyain hostnya juga boleh ya? Curhat. jangan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan untuk ME, silahkan komen di bawah. Terus jangan lupa juga untuk like, subscribe, share, subrek. bell icon. Nyalain lonceng. Iya. Jadi kata Rafathar gratis gitu. apa kenapa? Udah. Ini jadi guys gara-gara kita season baru nih guys. Jadi kita udah lama nggak tampil ya. Iya. Ini kita sebenarnya udah season baru nih guys. Iya. Jadi kita mohon maaf kalau misalnya masih rusty gimana gitu. Masih bau kopior ya. Kopior. Jadi kalau misalnya kalian mau ada pertanyaan lebih silahkan tanya di kolom komentar. Langsung tanya di kolom komentar aja. Terus ada lagi? Udah closing ya? Closing kali. Oke, terima kasih. Sekian. Terima Terima kasih juga kepada dua bintang tamu kita pada hari ini. Terima kasih. Sama. Terima
kasih. Terima kasih. mau direpotkan ada di sini Iya. kan. Nanti direpotkan di dapat WA banyak gara-gara kita kan yang nonton sampai Arab. Iya. Wes. Benar. Kanada, Kanada, Madagaskar, Madagaskar. Ditonton sama macan gitu. sama singa. Iya. Oke, terima kasih. Salam dari host Papan Triplek ini. Iya. Sampai jumpa. Dadah. See you next time.